bisa nggak kita mengajukan klaim BPJS Ketenagakerjaan tidak menggunakan paklaring? Jawabannya adalah halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di channel Satu SD. Nah, di kesempatan video kali ini saya akan membahas beberapa hal ya. Ada 3 hal yang mau saya bahas, yaitu yang pertama NPWP, yang kedua buku rekening, dan yang ketiga masalah dengan paklaring. Jangan kemana-mana, tetap stay tune di channel Satu SD. Oke teman-teman, jadi ini ya, di pembahasan kali ini kita akan membahas tentang NPWP, buku rekening, dan paklaring ya. Teman-teman masih banyak yang tanya nih, gunanya NPWP untuk apa, buku rekening, dan paklaring ya, khususnya buat pengajuan klaim BPJS Ketenagakerjaan. Nah, di sini saya akan membahas satu-satu syarat-syarat yang diperlukan untuk pengajuan proses klaim BPJS Ketenagakerjaan. Oke, kita mulai saja dari yang pertama, yaitu NPWP. Jadi untuk NPWP itu digunakan untuk proses pengajuan klaim JHT saldo di atas 50 juta. Oke, saya tekankan lagi. NPWP wajib digunakan atau dilampirkan untuk proses pengajuan klaim BPJS Ketenagakerjaan saldo di atas 50 juta. Itu ya teman-teman ya. Untuk saldo di bawah 50 juta, NPWP itu tidak diwajibkan. Oke. Itu yang pertama. Ada pertanyaan dari teman-teman, Kak, jika NPWP beda alamatnya gimana, Kak? Bisa nggak, Kak, untuk proses pengajuan BPJS Ketenagakerjaan? Bisa. Oke, itu sudah saya jawab ya, bisa. NPWP alamat domisili di mana tetap bisa. NPWP itu digunakan untuk proses pengajuan saldo di atas 50 juta. Oke, teman-teman ya. Oke. Nah, yang kedua itu buku rekening ya. Buku rekening saat proses pengajuan klaim JHT atau BPJS Ketenagakerjaan itu buku rekening harus sama dengan nama kalian ya, atau nama sesuai KTP, nama sendiri ya, tidak boleh nama orang lain. Kecuali dalam pengambilan itu teman-teman diwakilkan oleh pihak pewaris atau pihak lain ya. Itu untuk buku rekening ya. Jadi kalau teman-teman sendiri yang ingin mengklaim ya, teman-teman harus mempunyai buku rekening sendiri atas nama sendiri, tidak boleh pakai nama orang lain. Itu. Oke, yang ketiga adalah paklaring. Kak, bisa nggak kita mengajukan klaim BPJS Ketenagakerjaan tidak menggunakan paklaring? Jawabannya adalah tidak bisa, tanpa terkecuali ini ya. Kalian ingin mengajukan proses BPJS Ketenagakerjaan atau klaim JHT, tapi kalian tidak mempunyai paklaring, itu tidak bisa untuk mengajukan. Kecuali kalian minta ke perusahaan. Kalian minta ke perusahaan dibuatkan paklaringnya, baru kalian bisa untuk melakukan proses klaim BPJS Ketenagakerjaan. Itu bisa. Atau jika perusahaan tidak mengasih paklaring atau tidak memberikan paklaring, kalian bisa meminta surat pengajuan ya untuk pengambilan JHT yang ditandatangani oleh pihak HRD perusahaan kalian ya. Itu bukan paklaring, tapi minta surat pengantar ya, surat pengantar untuk pengajuan klaim BPJS Ketenagakerjaan. Itu bisa. Intinya dalam pengambilan JHT paklaring itu diwajibkan ya. Oke, teman-teman, sampai sini paham ya? Nah, ada pertanyaan juga, Kak, jika paklaring rusak atau hilang atau gimana, kita masih bisa nggak untuk klaim? Nggak bisa ya teman-teman ya. Teman-teman harus meminta ke perusahaan teman-teman sekalian untuk dibuatkan kembali atau dibuatkan baru paklaring yang baru ya. Jadi kalian baru bisa untuk proses klaim BPJS Ketenagakerjaan. Oke teman-teman ya, yang pertama NPWP, yang kedua buku rekening, yang ketiga adalah paklaring ya. Semua itu adalah wajib ya, kecuali NPWP. NPWP itu wajib digunakan saat saldo atau saldo berisi di atas 50 juta NPWP ya. Untuk buku rekening diwajibkan untuk nama sendiri ya, bukan nama orang lain, kecuali yang mengambil itu adalah pihak pewaris, oke, atau ahli waris, itu baru boleh. Dan paklaring tidak punya paklaring itu bisa, yang penting kalian punya surat pengantar untuk mengajukan klaim JHT dari HRD perusahaan kalian. Kalian minta ke perusahaan kalian, lalu minta tanda tangan dari HRD surat pengantarnya, baru kalian bisa untuk proses klaim JHT-nya. Oke, sampai sini paham ya? Mudah-mudahan bisa dipahami ya oleh teman-teman sekalian. Terima kasih sudah menonton video ini. Jangan lupa untuk like dan subscribe channel Satu SD ya, dan share sebanyak-banyaknya biar teman-teman yang lain tahu. Oke.
Eh, itu saja ya, saya nggak panjang lebar videonya. Terima kasih. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye.